Kega Online minggu ini. Pertama-tama aku perkenalan dulu kali ya. Makanya pada belum kenal muka aku atau jangan-jangan pada belum nonton minggu kemarin nih. Nama aku Kak Caca, Kak Joan, gitaris kita KB. Nah, sebelumnya kita pikir-pikir dulu ya teman-teman, minggu ini kita sudah ngapain aja sih? Kita udah belajar, kita ke sekolah, kita mengerjakan PR, kita ngapain lagi Kak? Kita makan, minum, mandi. Oh, pada belum mandi ya? Mandi ya guys, hari ini pagi ini kita harus dengan semangat memuji nama Tuhan. Nah, pertama-tama, ayo kita siapin dulu 4 hal sebelum kita mulai ibadat pagi ini. Ayo kita siapin Alkitab, alat tulis, catatan, satu lagi apa Kak? Bimbingan orang tua. Nah, ayo segera, aku tunggu ya, Nah, udah diambil belum? Sudah ya, harus ada di depan, ditaruh di depan kalian. Nah, sebelum kita mulai ibadat ini, kita lipat tangannya, kita semua pejamkan mata kita. Ayo kita mulai doa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami ingin mulai ibadat minggu ini. Berkati ibadat ini bisa berjalan dengan lancar dan kami bisa memuji nama-Mu dengan antusias dan semangat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kega Warrior, let's go! Sekali lagi Kak, kayaknya pada masih tiduran-tiduran nih. Kega Warrior, let's go! Nah, teman-teman, siapa yang percaya kalau Allah kita itu bisa melakukan segala sesuatu, angkat tangannya. Ayo angkat tangannya, aku lihat loh, kamu angkat tangan atau kagak. Pada percaya ya? Nah, maka dari itu, kita semua bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Allah Sanggup. Yuk teman-teman, kita mau mulai penyembahan. Kali ini kita mau nyanyi lagu Dekat Padamu. Dekat padamu, itu
bisa dengar-dengaran Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap membaca firman, katakan amin. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi semuanya. Kakak percaya adik-adik masih tetap bersemangat walaupun masih dalam keadaan kita sama-sama kita melakukan ibadah kega dari rumah. Tapi kakak percaya Roh Tuhan Allah ada dalam hidup kita. Nah adik-adik, hari ini Kak Selamat akan membawakan firman Tuhan. Ya, adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang sudah siap katakan, saya siap mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, kakak mengajak adik-adik semua untuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami Bapa. Berikan kami hati yang siap mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Dalam setiap kami melakukan apapun juga. Buka hati setiap kami Bapa. Biar firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami dan berbuah di dalam perbuatan-perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, hari ini kakak sangat bersemangat sekali karena hari ini kakak akan membawakan firman dengan tema berbuat baik dan benar. Ya, siapa di sini yang pernah berbuat baik? Ya, boleh angkat tangan di dalam hati. Atau ada yang pernah berbuat benar? Ya, kakak percaya setiap adik-adik semua pernah melakukan berbuat baik dan benar. Ya, firman Tuhan yang akan kita sama-sama mau belajar adalah dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Ya, sudah disiapkan Alkitabnya? Ya, kita akan baca dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 16. Ya, kita akan baca sama-sama. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukanlah demikian juga Rahab pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang yang disuruh itu di dalam rumahnya,
lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya, demikianlah firman Tuhan yang sama-sama kita dengarkan. Firman Tuhan yang hari ini kita baca adalah, bisa nggak ya kakak nih atau adik-adik di rumah hanya punya iman saja. Aku percaya kepada Yesus. Aku percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, adik-adik, itu benar. Kita punya iman. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus sebagai sumber kehidupan, kita juga harus melakukan sesuatu. Supaya apa? Supaya hidup kakak, hidup adik-adik di rumah semua juga menjadi kesaksian yang hidup. Lewat apa? Lewat perbuatan-perbuatan baik. Dan juga selain baik, perbuatan itu juga harus benar. Ya, contohnya apa adik-adik? Perbuatan yang baik dan benar? Ya, benar. Seperti adik-adik sebutkan. Perbuatan baik dan benar adalah seperti kita menolong adik kita yang kesulitan di dalam memakai pakaiannya. Atau kita menolong ibu yang sedang menjaga adik. Kita menjaga adik kita, menolong ibu. Atau juga adik-adik ketika adik-adik di tempat tinggal adik-adik semua menolong temannya yang kesulitan mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti apa ya? Oh ya, teman saya si Tony nih nggak pintar matematika. Kemudian Tony datang untuk ke rumah adik-adik semua. Dia datang nih misalnya ke rumah siapa ya? Oh ya, datang ke rumah siapa ya? Oh ya, Tony datang ke rumah temannya. Siapa adik-adik? Iya, ya temannya namanya Joko. Nah, kemudian Joko mengajari Tony untuk belajar. Sehingga tadi Tony yang kesulitan belajar matematika menjadi mengerti. Nah, itu juga adik-adik kita melakukan yang baik dan benar. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini adalah Bapak Abraham adalah Bapak yang menjadi sahabat Allah. Kenapa dikatakan Abraham menjadi sahabat Allah? Adik-adik, kita tahu semua Abraham itu sudah menanti-nantikan lama Ishak karena sudah berumur. Dia menanti-nantikan, berharap kepada Tuhan, berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya memiliki anak. Kemudian Tuhan mendengarkan doa Abraham. Tetapi ketika Ishak sudah dewasa, Tuhan berkata, engkau harus mempersembahkan anakmu Ishak sebagai persembahan kepada Tuhan. Wah, adik-adik, Abraham bergumul. Aku harus mempersembahkan satu-satunya anakku. Nah, adik-adik, tahu nggak ketika Abraham bergumul? Tapi dia menyerahkan, berharap kepada Tuhan, dan dia berserah kepada Tuhan karena dia percaya apa yang Tuhan katakan adalah menjadi kehendak Tuhan. Bahwa kehendak Tuhan itu adalah sesuatu yang baik. Nah, adik-adik, Tuhan Allah menolong Abraham. Ketika dia ingin mempersembahkan anaknya Ishak, Tuhan menggantikannya menjadi seekor domba. Jadi, Tuhan menolong setiap kita ketika kita ingin berbuat baik dan benar. Lewat apa adik-adik? Tuhan memberikan roh kita yang kuat. Adik-adik, di dalam hati adik-adik, Tuhan akan memberi kekuatan untuk adik-adik berbuat baik dan benar. Karena setiap kita memiliki hati Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita semua diberi otoritas oleh Allah Bapa kita di surga. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang hari ini kita dengarkan. Berbuat baik dan benar. Menolong ibu di rumah adalah salah satu perbuatan baik. Menolong ayah mencuci mobil adalah salah satu perbuatan baik dan benar. Demikian juga ketika
adik-adik menolong menjaga adik, itu juga adalah perbuatan baik. Banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita memberi sesuatu kepada tetangga kita yang sedang kekurangan, itu juga adalah perbuatan baik dan benar. Nah, adik-adik, minggu-minggu ini kita akan belajar bagaimana berbuat baik dan benar. Sebelum kakak mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, kita memiliki ayat hafalan dari Ulangan 8 ayat 6. Ya, sama-sama kita buka Alkitab kita mau perkatakan sebagai iman kita. Ulangan 8 ayat 6. Firman Tuhan berkata di dalam Ulangan 8 ayat 6, sama-sama kita katakan, oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan takut akan Dia. Ya adik-adik, itulah ayat hafalan kita pada hari ini. Kakak percaya setiap adik-adik memiliki kemampuan untuk melakukan berbuat baik dan benar. Kakak percaya di hati setiap kita memiliki kerinduan untuk jiwa-jiwa melakukan perbuatan baik yang benar. Sebelum kakak akhiri firman Tuhan pada hari ini, adik-adik, kita mau sama-sama berdoa. Angkat kedua tangan adik-adik semua. Kita mau berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan dan memampukan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Aku percaya Tuhan, setiap kami yang mendengar firman Tuhan hari ini, mereka diberi kekuatan, diberi pengharapan yang baru Tuhan. Setiap adik-adik kami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan, mengalami hidup yang baru Tuhan, dan mereka memiliki komitmen Tuhan untuk melakukan berbuat baik dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah kekuatan kami, Engkaulah Allah sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mau terima berkat daripada Engkau. Cinta kasih dari Allah Bapa, penyertaan daripada Yesus Kristus, dan penghiburan, pertolongan daripada Roh Kudus, menolong setiap kami Tuhan. Menolong setiap adik-adik kami Tuhan, di dalam mereka bersekolah, di dalam mereka bermain, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati segala aktivitas adik-adik semua. Dan adik-adik tetap bersemangat di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.